Selamat sore semuanya, selamat bergabung, selamat datang di Disrupto Fest 2020, Exploration, Experimentation, Road to Indonesia 2045. Yang pastinya Disrupto Fest ini merupakan festival inovasi, teknologi, sains, bisnis, dan juga gaya hidup tahunan yang memang kali ini pertama kalinya diadakan secara virtual. Jadi nggak heran kalau misalnya kita bertemunya tidak secara langsung, tetapi melalui live seperti ini. Tapi tentunya Disrupto Fest 2020 ini merupakan kolaborasi antara Disrupto, Weir Group, Samara Life, KVB, dan juga didukung oleh Sampurna University sebagai presenting partner untuk Channel Business and Lifestyle, dan juga Merck, Indica Energy, Petrosi, dan juga British Council, Plaza Indonesia, dan Plus Jakarta. Dan tentunya senang sekali pada kesempatan sore hari ini, aku Astri Ovi bisa menyapa semuanya yang sudah bergabung di sesi kali ini, di mana di sesi ini kita akan membahas tentang suatu tema, yaitu Local Pride Thriving in the Fierce World of Gaming Industry. Jadi yang suka nge-game ataupun udah mulai kepikiran mau berbisnis di era-era digital ini dengan game-game, mungkin bisa langsung pantengin aja kali ya sesi ini sampai dengan akhir nanti. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol bersama Ivan Chen. Tapi sebelumnya aku di sini mau ngobrol dulu, mau kasih tahu informasi dulu untuk semua teman-teman yang sudah bergabung. Jangan lupa aku mau mengingatkan sambil menikmati Disrupto Fest 2020 ini, kamu juga bisa ikutan untuk berdonasi. Donasinya dalam Disrupto Berbagi melalui benihbaik.com. Dan juga ikut berkontribusi pastinya untuk membantu tenaga pengajar yang terdampak pandemi COVID-19, seperti mungkin guru-guru honorer, terus juga siswa-siswa yang kurang beruntung, yang belum bisa mendapatkan akses belajar menggunakan internet. Caranya gampang banget untuk teman-teman yang ingin ikut berdonasi. Caranya cukup scan QR aja yang sudah ada di layarnya masing-masing. Nah, tinggal di-scan aja, nanti akan mengikuti step-step berikutnya, bisa langsung berdonasi. Atau juga teman-teman bisa langsung masuk ke situs benihbaik.com, dan juga pilih program berbagi kebaikan untuk pendidikan bersama Disrupto Fest. Jadi cukup mudah ya untuk teman-teman bisa ikutan berdonasi. Nah, Alfi juga mau kasih info di sini kalau selain channel Business and Lifestyle yang sedang kamu tonton sekarang, teman-teman juga bisa menyaksikan channel lain, yaitu ada Tech and Science, dan juga nanti akan diakhiri dengan program musik nanti malam. Seru banget ya. Dan sementara untuk program workshop bisa diikuti melalui aplikasi Cakap. Dan untuk jadwal lengkapnya, detailnya seperti apa, lebih lengkapnya lagi, kamu bisa langsung cek di Instagramnya @disrupto.id ataupun masuk ke website www.disrupto.co.id. Dan kalau misalnya teman-teman di sini juga pengen banget nih men-share keseruan dari sesi kali ini, boleh banget. Silakan aja di sosial media. Jangan lupa hashtag-nya itu adalah hashtag DisruptoFest 2020 ya. 2020-nya 2020. Aku ulangin lagi, hashtag DisruptoFest 2020 dan juga hashtag Exploration, Experimentation. Jangan lupa tag-nya pastinya dong ke @disrupto.id. Nah, ngomongin soal tema yang tadi udah sempat Ovi kasih tahu ya di awal, Thriving in the Fierce World of Gaming Industry. Aku langsung tertujunya tuh sama satu kata nih, gaming atau game gitu ya. Karena ini agak membuat flashback Ovi ke masa-masa muda, masa-masa waktu kecil, yang mana sering banget menghabiskan waktu luang, atau kalau misalnya lagi jeda waktu antara belajar itu biasanya pasti dihabiskan untuk main game. Seru banget soalnya ya. Tapi masalahnya kalau zaman dulu nih, pas waktu Ovi kecil, gamenya itu platformnya, terus juga mungkin konsolnya, itu semuanya buatan luar. Harganya mahal, ya kan? Susah untuk dijangkau. Nah, kalau sekarang ternyata game makin berkembang di industri digital ini, terus juga udah ada bahkan yang asli buatan anak Indonesia. Seru banget kan, kita akan obrolkan bersama-sama. Aku akan mengundang, ini adalah narasumber atau yang akan berbincang dengan Ovi di sore hari ini. Beliau merupakan founder and CEO Ananta Rupa Studios. Ini yang mendevelop e-sport games pertama dari Indonesia. Wow. Terus juga beliau merupakan Head of Cakra Association
yang merupakan asosiasi industri kreatif di Indonesia. Langsung aja kali ya, boleh kita berikan tepuk tangan masing-masing dari rumah. Ini dia Ivan Chen. Kita tunggu bergabung. Hai Kak Ivan. Halo Vi. Apa kabarnya? Baik. Kesibukannya lagi apa aja nih Kak di tengah pandemi ini? Kemarin 2 bulan yang lalu ya, kita barusan launching Lokapala untuk market Indonesia. Oke. Jadi sekarang masih agak hektik. Oke, masih sibuk-sibuk ya dengan Lokapala. Nanti buat yang pengen tahu Lokapala itu apa, ada yang belum tahu, nanti aku akan tanya-tanya. Tapi sebelumnya, tadi kan aku sempat kasih bridging sedikit nih, Kak Ivan ya, soal Ananta Rupa Studios yang mendevelop e-sport games pertama dari Indonesia. Nah, sebelum-sebelumnya, gimana sih ceritanya Ananta Rupa ini sampai akhirnya bisa mendevelop e-sport games pertama gitu di Indonesia? Jadi kita memang game studio yang udah berdiri sejak tahun 2011. Jadi ini udah tahun ke-9 ya, jalan menuju 10. Wow. Nah, tapi karena kita berangkat dari nol, jadi selama 8 tahun kita berdiri itu kita biasanya bikin game buat perusahaan lain, B2B, services. Oke. Nah, end up di beberapa project kita pernah bikin populer IP lain nih gitu. Jadi kita mikir kita udah sering masuk ke market, we know how to do it in the market, kenapa nggak kita develop our own IP gitu. Karena visi kita sendiri adalah developing IP yang lokal Indonesia supaya bisa keluar juga. Nah, dari situ 2017 kita mutusin ini kita harus pivot nih. Kita harus back to our kayak bener-bener kayak gaming industry, gaming business yang bener nih, nggak cuma bikinin game buat perusahaan lain kayak gitu. Jadi lahirlah Lokapala. Oke. Gitu. Nah, Lokapala itu sendiri gamesnya seperti apa sih Kak? Lokapala itu sendiri kita pengen take along trend dari game industry, yaitu gamenya genre MOBA. MOBA itu multiplayer online battle arena. Nah, genre MOBA ini sendiri sudah proven ya, karena sudah bisa dibilang lebih dari 10 tahun ada gitu di industri e-sport. Dan sekarang genre MOBA ini masih ambil lebih dari 60% dari market share e-sport industry gitu. Oke, siap. Ya, games-games seperti itulah yang biasanya kalau aku lihat teman-temanku yang laki-laki tuh pada sukanya kayak gitu memang ya rata-rata gamenya. Oke, dan bangga sekali Lokapala menjadi yang pertama ya dari Indonesia ya. Ya, wah, terima kasih. Luar biasa sekali. Terima kasih. Oke, nah sekarang berbicara tentang industri game di Indonesia nih. Kalau menurut Kak Ivan sendiri, dilihat dari dari Kak Ivan sendiri sebagai pelaku yang sudah hampir 10 tahun bergelut di dunia games di Indonesia, itu gimana perkembangan industri game di Indonesia? Jadi sebenarnya kalau market ya, kita lihat Indonesia market ya. Indonesia market ini market yang salah satu yang paling pesat berkembangnya. Di mana dari tahun 2015 sampai 2019 perkembangan market di Indonesia ini untuk game itu 5 kali lipat. Oh. Ya, dalam waktu 4 tahun kita berkembang 5 kali lipat, tapi penguasaan market lokal oleh developer lokal itu merosot terus. Sampai sekarang kurang dari 1%. Sayang ya. Wah, sayang banget. Padahal kan yang mainin banyak ya. Ya, betul. Oke, jadi sayang banget. Terus akhirnya karena leading industri di dalam industri game sendiri adalah e-sport, kita mutusin buat kita nggak bisa nih untuk tunggu-tungguan gimana menunggu ekosistem industri kreatif atau industri gamenya bisa tumbuh sehingga semuanya bisa hidup di situ. Jadi kita harus mulai gitu. Jadi saya dan teman-teman di dalam asosiasi Cakra itu kita bikin satu konsep yang bisa nanti ada produk-produk turunannya kayak gitu dari hasil dari riset kita juga. Dan lahirlah Lokapala karena kita pengen tag along mumpung industrinya lagi naik, ya kan? Kita providing options. Jadi jangan kalau kita lihat e-sports tournaments biasanya gamenya foreign games ya. Jadi sekali-sekali dong kita bikin e-sport tournaments, tapi nanti bisa pakai produk lokal dan lebih lagi kita bisa exporting to other countries as well gitu. Oke, wow, harapan di kedepannya luar biasa mulia banget ya, karena kan memang e-sport games lagi maju banget
nih di Indonesia. Kalau kita lihat juga kayaknya sekarang usia-usia muda juga udah banyak yang punya gadget yang mumpuni ya untuk bermain e-sport games ya. Oke, lanjut lagi nih, kalau jenis permainannya yang paling, kalau Kak Ivan lihat di Indonesia tuh yang paling banget populer tuh jenis permainan seperti apa sih? Jadi ada dua permainan dari genrenya ya, itu ada dua, satu Battle Royale, satu MOBA. Tapi MOBA masih cukup tinggi, makanya sekarang ada banyak yang masih berlomba-lomba buat bikin untuk fill in the market with MOBA genre gitu. Oke, siap. Jadi dua itu ya yang masih banyak banget nih diminati oleh masyarakat Indonesia khususnya. Kalau ngelihat pasarnya luar yang paling diminatin juga apa tuh, Kak? Sama, kalau di pasar luar masih paling besar MOBA, keduanya yang kedua juga Battle Royale. Jadi sebenarnya hampir sama ya, karena industri game ini quite borderless gitu. Jadi kayak di luar maupun di Indonesia itu sama, itu on the same level. Oke, dan kenapa disebut e-sport juga? Karena sekarang sudah dilombakan, terus juga udah masuk, bahkan kemarin di Asian Games juga sudah ada. Keren banget sih, sebenarnya waktu kecil tuh kita kayak suka diomelin kan sama orang tua, kamu main game terus, apa belajarnya. Sekarang kalau bisa main games terus deh, biar jadi nanti atlet e-sport gitu ya. Oke, seru sekali pembahasannya, tapi sebelum aku lanjut lagi tanya-tanya, aku di sini mau ngingetin untuk teman-teman yang sudah bergabung, kalau ada yang mau tanya, nanti akan ada sesi tanya-jawab, cuma pertanyaannya sudah mulai bisa di-send dari sekarang, silakan aja langsung di kolom komentar ya, tinggal diketik, langsung aja nanti siapa tahu bisa dibacakan pertanyaannya dan dijawab langsung. Oke, nah sekarang masuk ke game buatan Indonesia. Sudah berapa banyak sih game buatan Indonesia yang akhirnya udah bisa nih jalan-jalan ke luar negeri Indonesia, dari Indonesia gitu? Kalau yang berhasil jalan-jalan di luar negeri, maksudnya karena kita kalau bikin game kita bisa langsung publish ya generally, tapi yang resmi dipublish di beberapa negara mungkin less than 20 ya. Less than 20? Ya, yang secara resmi bisa dipublish di luar negeri dan sebagainya gitu. Oke, padahal kan kalau misalnya dilihat dari tadi obrolan kita berdua nih ya, tema untuk permainannya yang paling populernya juga udah mirip, harusnya sih bisa digait lebih dari itu ya. Tapi kenapa sih angkanya bisa sesedikit itu, Kak? Maksudnya less than 20 kan? Sebenarnya karena salah satunya seperti yang tadi saya bilang, ekosistem buat development buat game di Indonesia itu masih belum mature, belum ada bahkan. Jadi kayak kita agak susah buat catch up ya buat industri di luar. Nah, industri di luar itu sebagai pembandingnya nih, Ovi, film blockbuster ya, yang nomor satu sekarang kan Marvel Avengers ya, yang Endgames, ya kan? Itu kalau di dalam industri games itu hanya ranking 38 pendapatannya, setara dengan di games yang ranking 38. Dan industri games di dunia itu sudah lebih besar daripada industri film dan industri musik digabung. Jadi makanya kalau di luar tiga sektor-sektor di industri kreatif ini mereka berkolaborasi nih. Jadi nggak tersegmentasi, tapi udah mulai kalau ada filmnya, ada gamenya, kemudian musiknya juga jalan kayak gitu, sehingga bisa sama-sama maju kayak gitu. Oke. Tapi kalau menurut Kak Ivan sendiri, kenapa sih di Indonesia sendiri gitu industri game tuh kurang dimajukan gitu atau kurang maju? Kenapa? Kalau sejauh ini yang kita jajaki ya, itu ada misunderstanding di sana. Karena satu misunderstanding di industri kreatif itu sendiri seperti apa, ya kan? Karena kita ambilnya kan UNCTAD tuh, jadi banyak sekali sektor yang sebenarnya bukan termasuk di industri kreatif semua. Sebenarnya industri kreatif itu kan cuma ada 6 sektor yang sebenarnya masuknya di konten sektor. Jadi nggak fokus. Terus kemudian yang kedua, identifikasi potensinya. Jadi kadang-kadang kita dalam kaitannya di pemerintah ya untuk menentukan program, itu nggak lihat dunianya gerak kemana. Tapi ngelihatnya itu PDB nasionalnya seperti apa. Nah, karena industri game ini baru di Indonesia ya pastinya PDB-nya tuh kecil. Tapi kan kita harus lihat growth-nya nih. Kedepannya tuh ke 5 tahun ke depan itu posisi Indonesia di mana? Apakah kita cuma bangga sebagai market terbesar atau kita jadi pemain di global? Nah, itu yang kurang match. Dan kemudian yang ketiga, industri game ini dimasukkan ke dalam satu cluster dengan aplikasi. Which is di setiap kali ada acara aplikasi dan game-nya pasti kegeser. Kenapa? Karena dua hal yang berbeda disatuin. Sedangkan kalau di negara lain, negara-negara yang jadi leadernya, game ini masuk satu klaster konten industri dari komik, animasi, film, game,
musik mainan gitu. Oke, siap. Nah, kalau aku lihat gitu ya, kalau misalnya yang beberapa brand suka bikin games tuh kayak mungkin awal-awalnya Ananta Rupa, aku suka lihat sih suka masukin budaya-budaya Indonesia sebisa mungkin dimasukkan gitu ke dalam gamenya, ya kan? Ya. Untuk memperkenalkan mungkin tadinya intinya. Cuman game buatan Indonesia karena sering memasukkan unsur tradisi mungkin ya ke dalam games tersebut, apakah itu salah satunya yang menjadikan games-games dari Indonesia tuh agak sulit diterima sama internasional? Ya dan tidak sebenarnya. Kenapa? Karena konten is one thing. Kalau kita bicara industri kreatif itu selalu berbicara 3 hal, yaitu konten. Konten itu value apa yang kita bawa dari culture kan. Karena games itu kalau di Jepang, Korea dan Cina itu masuk ke dalam cultural industry. Nah, dari konten kita bicara konteks. Oke. Nah, konteks ini di zaman apa? Stylenya harus seperti apa? Selera pasarnya seperti apa? Okay. Yang ketiga adalah medium. Mediumnya kita bisa bilang medium sekarang game. Mungkin kalau 30-40 tahun yang lalu mediumnya adalah novel. 20 tahun yang lalu mungkin mediumnya komik. Mungkin 10 tahun yang lalu animasi dan sebagainya. Jadi kita selalu berbicara dalam konten, konteks, dan medium. Nah, kalau kita udah bisa menyatukan sudut pandang dari 3 hal ini, maka game itu akan bisa diterima secara general. Dan sebenarnya nilai value-value yang tradisional tadi, yang dari mitologi, dari tokoh sejarah, itu tetap bisa diterima di negara lain atau di industri internasional gitu. Oke, siap. Nah, kalau Lokapala sendiri itu pakai nggak unsur-unsur atau tradisi dari Indonesia? Oh jelas, karena kita memang base-nya, kita punya tim sendiri yang tugasnya di riset. Jadi kita meriset culture-culture di Nusantara. Terus kemudian konsep Lokapala sendiri ini sebenarnya kan Lokapala ini artinya kan the guardian of the realms. Jadi semua kesatria dari seluruh penjuru Nusantara dari segala zaman dipanggil di situ. Jadi nanti tokoh-tokohnya sendiri terinspirasi dari banyak tokoh-tokoh mitologi dan tokoh-tokoh historis yang kita tentunya kalau diperkenalkan ke generasi muda kita itu akan reintroduce our own culture, dan sekaligus kalau kita berhasil mengekspor ini keluar, kita berarti membranding Indonesia kayak gitu. Sama kayak beberapa tahun yang lalu ketika Perdana Menteri Polandia itu memberikan hadiah game The Witcher ke Obama. Oke, siap. Ini bagaikan membawa fashion show orangnya yang fashion show pakai batik gitu intinya gitu ya. Yes, exactly. Yeah, Oke. Jadi tradisinya yang dibawa atau icon dari Indonesianya adalah soal icon-iconnya itu tadi ya. Iya. Selain itu apa mungkin kayak settingan pakaiannya dari icon-iconnya, atau kalau di games tuh dibilangnya apa sih, jawaranya ya? Apa sih bilangnya? Kalau kita sebut biasa ada banyak yang nyebutnya ada championnya, ada yang bilang karakternya. Kalau kita sebutnya kesatria. Kesatria. Oke. Oh, kesatrianya jadinya pakai bajunya juga baju-baju lokal gitu ya? Jadi kita dalam mengimplementasi, misal taruh ada motif gitu ya. Kita nggak hanya mengimplementasi motif langsung secara literal di situ, tapi kita juga ambil unsurnya yang kemudian disematkan di situ. Jadi kedepannya juga kita pengennya looking opportunity to work with kayak fashion designers, mungkin kayak penenun-penenun tradisional. Kenapa? Karena setiap di Indonesia tuh kayaknya di situ, kayaknya tuh adalah semiotika, di dalam pola-pola tersebut ada maknanya kayak gitu. Oke. Kayak Kak Ivan hari ini pakainya batik ya, karena bangga. Oke, tapi alasan terbesarnya Lokapala menggunakan atau masukin tradisi-tradisi Indonesia itu ke dalam, itu apa sih Kak? Apakah tidak takut nantinya nggak bisa diterima sama dunia internasional? Sebenarnya nggak juga. Kita satu national pride ya. Saya sebagai orang Indonesia sama sebenarnya. Kayak The Witcher itu di Polandia juga dia bawa culture Poland kayak gitu. Kemudian Jepang nggak perlu diragukan lagi, selalu membawa culture-nya mereka, apalagi Cina gitu. Nah kita ini kan kalau lihat dari situ sebenarnya industri kreatif ini berlaku juga sebagai mimpi besarnya ya, sebagai soft power atau yang biasa disebut sebagai cultural diplomacy, yaitu beda dengan kalau kita bikin event di luar untuk mempromosikan batik gitu, beda. Tapi ini kita mau masuk ke dalam ranah kayak anak mudanya sehingga mereka terbiasa dengan
nilai-nilai budaya dari Indonesia dulu kayak gitu. Jadi itu sebenarnya misi besarnya. Okay. Seperti itu. Dan nama ikonnya juga kan Satria tadi ya. Ya, betul, Satria. Itu kan udah Indonesia banget sebenarnya ya. Dan sejauh ini Lokapala gimana diterima di dunia internasionalnya, Kak? Nah, kita baru publish di Indonesia. Oh, jadi kita okay. baru di Indonesia dulu karena kan kita memang startnya dari Indonesia ya. Jadi kita belum buka bahkan ke Southeast Asia. Kita baru rencana buat ke Southeast Asia itu baru mungkin early next year ya. Karena ada beberapa hal yang harus kita siapkan juga gitu. Oke, jadi nantinya soon kita tunggu ya. Iya. Main ke luar negeri nih. Iya. Terima kasih. Tapi walaupun publish di Indonesia sebenarnya kalau misalnya ada teman-teman dari luar juga yang udah mau download mungkin atau mau punya gitu udah bisa kan? Atau jadi belum bisa karena kita ada region lock. Ya, tapi lucunya kemarin ada kolega dari beberapa negara di Asia Tenggara gitu, mereka mempertanyakan untuk publishing di negara mereka masing-masing gitu. Jadi kayak ternyata ada kebutuhan di konten itu sendiri. Maksudnya kan game yang dipakai dalam e-sport ini kan belum terlalu banyak ya, karena industrinya sendiri baru booming kayak in less than 3 years. Jadi mereka masih butuh banyak sekali konten-konten game yang temanya e-sport kayak gitu. Oke, siap. Nah, kalau Kak Ivan sendiri kan ini orang yang sudah bergelut nih ya di dunia industri game di Indonesia. Ada tips nggak sih untuk developer games di Indonesia untuk membuat games yang nantinya nih misi besarnya juga bisa go internasional kayak Lokapala? Ya, tentunya kalau buat saya sendiri ini hanya langkah pertama. Saya juga berharap dari teman-teman di industri lain juga maksudnya bisa mengikuti jejak kita kayak gitu. Cuman jangan patah semangat hanya karena ekosistem industrinya belum ada, jangan patah semangat. Tetap bisa kok. Contohnya kita juga bisa melakukan ini, tapi dengan cara apa? Kita berkolaborasi kayak gitu. Jadi kayak buka diri. Sekarang udah bukan zamannya kita kayak kita harus mendisrupt something kayak gitu. Kayak kita harus berani untuk berkolaborasi, kita trading values sehingga bisa sama-sama maju kayak gitu. Oke, wow. Semoga nanti banyak ya di kedepannya yang termotivasi, terus membuat suatu karya seperti Lokapala dan bisa membanggakan Indonesia. Pastinya tujuannya itu ya, Kak ya? Iya, pasti. Oke, siap. Nah, itu dia ngobrol-ngobrol serunya, tapi sepertinya yang mau ikut keseruannya bukan cuma Ovi aja nih, Kak Ivan. Banyak kita yang udah mulai tanya-tanya. Ini mungkin boleh kali ya kita bacakan pertanyaannya ya, 1-2 ya? Boleh. Oke, untuk yang lainnya yang belum sempat tanya, boleh langsung komen aja di kolom komentar. Kira-kira pertanyaannya apa untuk Kak Ivan, nanti akan dijawab. Siapa tahu di sini ada calon-calon yang mau bikin perusahaan development game kan, kita nggak tahu ya. Siapa tahu ada yang udah punya keinginan ataupun mimpi-mimpi, boleh banget cerita-cerita sama Kak Ivan. Tapi sebelumnya juga, Ovi mau ngingetin jangan lupa untuk ikut berdonasi. Teman-teman tinggal langsung aja di scan QR code yang ada di layar ataupun yang ada di top komen, linknya langsung diklik aja. Oke, pertanyaan yang pertama datang dari Gista Putri nih. Kenapa game lokal tadi dibilang sempat turun? Kenapa, Kak? Itu tadi karena ekosistemnya itu nggak ada. Contohnya gini, untuk bikin ekosistem industri kreatif ya, kita ambil contoh di Jepang gitu. Di Jepang IP itu bisa berangkat dari mana aja. Bisa berangkat dari komik, bisa berangkat dari animasi, bisa berangkat dari games. Pokemon contohnya, Pokemon itu IP yang berangkat dari games. Ya kan, Pokemon itu tahun 2013 nilai keseluruhan industrinya 300 triliun. Ya, itu tapi terbagi-bagi ya. Jadi sampai merchandising-nya 70 triliun, mainannya juga, terus kayak ada komiknya juga ada sendiri, ada turismenya juga. Jadi kayak kalau kita ngomong ekosistem industri kreatif, kita harus berpikir bagaimana bentuk ekosistem itu jadi hidup. Nah, di Indonesia yang saya lihat, setiap sektor industri kreatif itu berdiri sendiri-sendiri. Jadi musik jalan sendiri, komik jalan sendiri, terus kayak komik bahkan nggak dapet bagian yang tepat gitu, karena setahu saya selama 5 tahun terakhir komik itu dimasukkan ke dalam sektor penerbitan, which is nggak tepat karena itu harusnya di IP kan ya, IP industry. Dan ini yang terus game sendiri ada animasi dan film jadiin satu. Game itu mental jadi satu sama aplikasi. Jadi udah programnya nggak ada yang match nih gitu. Jadi kayak struggling di situ lah. Jadi kita cari pendanaan juga susah kayak gitu. Selalu disamakan dengan startups gitu.
Iya, betul. Bener-bener, kalau itu bener banget, karena ada orang yang suka bilang kayak, ya kalau misalnya mau bikin itu ya udah berarti bikin startup gitu, kalau mau bikin games. Orang rata-rata bilangnya gitu, karena disamakan. Padahal beda ya Kak, harus. Padahal beda sekali, betul. Oke, dan yang mana kalau misalnya digabung jadi satu dan berjalannya selaras, itu dia tadi kayak Pokemon ya, keuntungannya gila-gilaan banget ya Kak? Iya. Oke, dan lanjut lagi untuk pertanyaan berikutnya, ini ada dari Cecilia Ernita, katanya mau tanya strategi apa sih yang dilakukan agar game buatan lokal itu mampu bersaing dengan luar negeri? Oke, pertanyaannya cukup menggelitik karena itu ada banyak aspeknya. Tentunya kalau dari kita ya, ini masing-masing developer bisa punya strategi yang berbeda. Kalau dari kita, pembentukan IP-nya harus kuat dulu. The reason why we build the games. Yang kedua, ada target market yang jelas. Artinya kita nggak sekedar bikin games karena idealisme kita, tapi memang ada demand-nya. Kenapa? Karena gini, kalau kita berusaha membuat sesuatu yang baru, ya kan, sesuatu yang baru itu belum ada marketnya. Kita bakal butuh banyak sekali usaha buat melakukan user acquisition, pengenalan, awareness, dan sebagainya, dan akhirnya kita kejebak di situ. Nah, kalau sesuatu itu udah ada marketnya, contohnya kalau di film mungkin ada genre tertentu yang udah ada besarnya. Nah, chance kita buat diterima di market ada. Kenapa? Karena di entertainment industry tetap butuh konten-konten baru, kayak gitu. Yang ketiga ada eksekusi. Eksekusi ini yang paling lumayan paling paling tricky. Kenapa? Karena bayangin di Indonesia sistem pendidikannya yang mungkin yang ngajar game developernya belum pernah buat bikin game yang sampai dilempar keluar. Kebayang nggak? Jadi kita ada hiccups di situ, tapi kita di asosiasi kita memang punya tekad untuk gimana supaya bisa beresin gap dari edukasi ini, kayak gitu. Oke, siap. Dan semoga nanti di kedepannya makin lebih baik ya Kak. Ya. Dan kondisinya, jadi strategi-strateginya bisa banyak yang dilakukan untuk banyak game Indonesia nanti yang bisa mendunia. Iya, amin. Amin. Ada Gista Putri juga nih Kak, mau tanya, katanya kalau boleh tahu, market games lokal itu umumnya siapa sih? Umurnya tuh berapa? Anak muda kah? Usia belasan tahun atau gimana? Nah, ini juga pertanyaan yang menarik. Karena game ini juga sebenarnya sama kayak film, sama kayak konten yang lain ya. Jadi ada segmentasi market yang sangat-sangat lebar. Jadi misal ada game yang memang populer di anak-anak usia belasan tahun, 13 tahun sampai 15 tahun, ya kan? Kemudian ada yang dari yang bidiknya tuh millennials. Kalau kita e-sport, kita biasa bidiknya millennials sampai ke 30-an tahun. Terus kemudian ada genre-genre lain, ada yang games yang target marketnya tuh ibu-ibu. Kenceng loh. Ibu-ibu gitu, ibu-ibu. Usianya mungkin sambil apa ya main gamesnya ya? 40-50 tahun. Jadi kadang-kadang mereka kan di rumah, terus kemudian bosen dan sebagainya, sambil masak, sambil apa segala macam, sambil main game kayak gitu. Karena kalau menurut Homo ludens-nya John Huizinga kan, Homo ludens itu manusia bermain ya. Jadi emang udah nature-nya makhluk hidup ya, nggak cuma manusia sebenarnya. Kayak binatang pun kita nggak usah ngajarin mereka bermain, mereka punya kebiasaan untuk bermain. Bahkan sekarang ada game for pets gitu. Jadi kita nggak cuman range-nya berapa targetnya, tapi ada target game yang untuk binatang peliharaan. Oke, banyak banget ya dan beragam banget ya ngomongin games. Iya. Taunya cuman yang susun-susun bola 3 pecah gitu. Aku taunya kayak gitu doang. Nggak ngerti kalau ternyata dunia games itu seluas itu. Luas banget. Itu ya. Oke, luar biasa banget. Apalagi ya balik lagi tadi kan Kak Ivan sempat bilang bahwa di Indonesia memang marketnya luar biasa sekali untuk games ya. Betul. Mungkin stres di jalan sambil macet, main games gitu ya. Asal jangan keterusan. Asal harus ada yang nyupirin ya. Oke. Mungkin aku kasih satu pertanyaan ini untuk menutup juga. Mungkin ada pesan-pesan dari Kak Ivan untuk teman-teman di sini yang nonton, karena aku lihat kayak dari tadi banyak yang masih muda juga, punya banyak potensi untuk menjadi developer game di Indonesia. Ada pesan-pesan tersendiri nggak dari Kak Ivan gimana caranya biar anak muda Indonesia ini bisa maju Kak, seperti Kak Ivan? Ya, jadi sebenarnya mungkin ini
kita juga kemarin juga nekat ya. Jadi yang pesan dari saya cuman jangan pernah menyerah. Banyak orang-orang yang tahu, ya ahli-ahli yang tahu, mereka tuh kasih tahu ini nggak mungkin dilakukan. Itu sering sekali kemarin waktu sebelum kita develop e-sport games ini banyak bilang nggak mungkin bisa. Kayak Korea butuh waktu 15 tahun, Cina butuh waktu 10 tahun. Indonesia ini nggak ada ekosistemnya, kamu nggak mungkin jalan kayak gitu. Jadi asal kita punya keyakinan yang kuat dan kita bisa mengumpulkan tim yang cukup solid, itu masih bisa dilakukan. Jadi jangan pernah menyerah. Yang kedua, meskipun nanti dari audiens nggak main game atau bahkan nggak main Lokapala, tapi tetap dukung kita ya. Iya dong. Karena kita gimana pun juga ini langkah pertama buat Indonesia gitu. Dan salah satu loncatan untuk membanggakan Indonesia juga ya di mata dunia dari segi gamesnya. Ya. Oke, nah tadi kan Kak Ivan sempat bilang ekosistem, mungkin aku agak menambahkan satu pertanyaan terakhir. Ada nggak sih Kak komunitas yang bisa diikutin gitu sama teman-teman atau tempat kumpul buat sharing-sharing gitu? Kalau misalnya ada yang mau tahu tentang games atau e-sport games gitu. Sebenarnya di sosial media cukup banyak ya, grup-grup itu cukup banyak. Saya nggak bisa sebutin satu persatu, tapi kalau misalnya ada game developer community cukup banyak. Jadi sebenarnya karena belum ada roadmap-nya nih yang tepat, kita harus mau kemana dan sebagainya. Jadi ya kita lihat aja perkembangannya seperti apa di berbagai grup-grup tersebut gitu. Oke, siap kalau begitu. Terima kasih banyak Kak Ivan ya. Terima kasih Ovi. Ya, luar biasa banget obrolannya. Pokoknya sukses untuk Ananta Rupa Studios dan juga untuk Lokapalanya. Semoga bisa mendunia ya Kak. Ya, terima kasih. Terima kasih. Kita doakan dari sini. Terima kasih. Terima kasih. Oke, itu dia tadi ngobrol-ngobrol aku barengan sama Ivan Chen yang mana sedang mencoba untuk menduniakan Lokapala dari Ananta Rupa Studios. Kita doakan bersama semoga bisa menjadi batu loncatan untuk game Indonesia bisa mendunia di kedepannya ya. Jadi jangan patah semangat untuk teman-teman yang sempat berpikir mau menjadi developer game online ataupun game apapun jenisnya. Di sini pastinya banyak banget yang bisa dukung, asalkan percaya sama diri sendiri, pasti bisa di kedepannya. Oke, tapi sebelum menutup sesi kali ini, aku di sini mau mengingatkan kembali, jangan lupa teman-teman masih bisa ikut berdonasi. Ikut donasinya itu caranya gampang banget, tinggal scan QR code aja yang ada di layarnya teman-teman masing-masing. Setelah itu juga bisa klik link yang ada di top komen ya, jadi cukup gampang sekali untuk ikut berdonasi, karena donasi ini tentunya akan bisa membantu teman-teman kita tenaga pengajar yang terdampak pandemi COVID-19 seperti teman-teman guru honorer, terus juga siswa-siswa kurang beruntung yang belum bisa mendapatkan akses belajar menggunakan internet. Dan juga pastinya kalau misalnya ngomongin soal Disrupto Fest 2020, ini masih banyak banget tentunya sesi-sesi lainnya, jadi jangan sampai ketinggalan. Sekali lagi terima kasih untuk Kak Ivan yang sudah ngobrol, terima kasih untuk yang sudah nonton, dan yang pastinya terima kasih kepada Video dan Cakap sebagai streaming partner, dan juga Benih Baik sebagai charity partner, serta didukung pendukung acara lainnya seperti Sampurna University sebagai presenting partner untuk channel Business and Lifestyle, Merck, dan juga Indica Energy, Petrosi, British Council, dan juga Plus Jakarta. Terima kasih sudah menyaksikan sesi kali ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan. Tentunya masih banyak kemeriahan di Disrupto Fest 2020 selama 2 hari ini. Saya Astri Ovi, pamit undur dulu. Terima kasih banyak teman-teman. Saya kembalikan ke Dewi Hanafi. Thank you.